Indonesia is very well known about our national motto, Bhinneka Tunggal Ika. Seperti berlian berserak di Khatulistiwa, 17.000 pulau terhampar luas di seluruh Indonesia. Lebih dari 700 bahasa, 300 suku, beragam agama dan budaya tak mampu menghalangi kita untuk menjadi bangsa yang satu. Cukuplah Indonesia diikat dan dirajut oleh Pancasila. Di bawah naungannya, kita hidup damai dan tentram selama berpuluh-puluh tahun. Mari beri Pancasila roh yang hidup, yang Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda, kita tetap satu, tetap Indonesia. Bendera negeriku berkibar. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hastuti dengan NIM 24601011. Di sini saya merupakan mahasiswi Universitas Indonesia Timur Makassar dengan Fakultas Ekonomi Bisnis. Di dalam video ini saya akan membahas materi tentang hakikat, instrumentasi, dan praktis demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Baik, demokrasi bukan hanya sekedar sistem pemerintahan, melainkan cerminan nilai-nilai luhur yang tumbuh dari sejarah, budaya, dan jati diri bangsa Indonesia. Dalam konteks inilah, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi fondasi utama dalam menjalankan demokrasi yang sesuai dengan karakter bangsa. Baik, kita masuk di bagian A, hakikat demokrasi. Demokrasi merupakan suatu sistem yang memberikan hak bersuara dan menyampaikan pendapatnya secara bebas, namun tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum yang berlaku. Masing-masing negara tentunya memiliki prinsip dasarnya sendiri. Salah satunya ialah negara Indonesia dengan menggunakan prinsip dasar demokrasi. Adapun contoh demokrasi dalam suatu negara dapat dengan mudah kita temui pada pemilihan pemimpin rakyat seperti Pilpres, Pilgub, dan lain sebagainya. Pemilihan ini menggunakan asas demokratis, yakni pemerintahan tertinggi berada di tangan rakyat. Baik, kita masuk di bagian B, pengertian demokrasi menurut para ahli. Adapun beberapa pengertian dari demokrasi menurut para ahli yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Joseph A. Schumpeter. Demokrasi adalah sebuah perencanaan institusional guna mencapai suatu keputusan politik di mana setiap individu memiliki kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan yang kompetitif. Kedua itu Sidney Hook. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana keputusan penting pemerintahan baik secara langsung maupun tidak langsung didasarkan pada suatu kesepakatan mayoritas yang tercipta dari suara rakyat. Yang ketiga, Terry L. Carl dan Philippe C. Schumpeter. Demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan di mana pihak pemerintah akan diberikan tanggung jawab atas segala tindakan mereka di wilayah publik. Pemberian tanggung jawab ini didasarkan oleh keputusan yang dibuat oleh rakyat dengan melakukan pemungutan suara yang menganut asa kebebasan. Dan yang terakhir, Henry B. Mayo. Demokrasi adalah suatu sistem yang menunjukkan kebijakan umum ditentukan berdasarkan keputusan mayoritas yang diselenggarakan dengan melakukan pemilihan secara selektif, diawasi dan dilakukan oleh rakyat dengan landasan persamaan pandangan atau politik tanpa ada paksaan dari pihak lain. Baik, kita masuk di bagian C. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan. Plato menyatakan bahwa bentuk pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berkualitas. Ukuran yang digunakan untuk membedakan baik dan tidaknya pemerintahan adalah kuantitas dalam arti jumlah orang yang berkuasa dan kualitas yang berarti untuk siapa kekuasaan itu dijalankan.
bentuk pemerintahan yang baik menurut Plato adalah sebagai berikut. Yang pertama itu demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana pemerintahan itu dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Yang kedua, monarki adalah bentuk pemerintahan yang dipegang oleh seseorang sebagai pemimpin tertinggi dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Dan yang terakhir, aristokrasi, suatu bentuk pemerintahan yang dipegang oleh sekelompok orang yang memimpin dan dijalankan untuk kepentingan rakyat banyak. Baik, kita masuk di bagian D, demokrasi sebagai sistem politik. Sistem politik dikatakan demokratis apabila para pembuat keputusan kolektif yang paling kuat dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil yang didasarkan pada nilai prosedural dan kelembagaan yang demokratis, sehingga sistem ini mampu menjamin hak kebebasan warga negara, membatasi kekuasaan pemerintahan, dan memberikan keadilan bagi seluruh warga Indonesia jujur dan berkala. Sistem politik demokratis adalah sistem pemerintahan atau Samuel Huntington dalam suatu negara yang menjalankan prinsip-prinsip demokrasi. Baik, kita masuk di bagian E, demokrasi sebagai pandangan hidup. Demokrasi tidak hanya dipahami sebagai bentuk pemerintahan dan sistem politik, tetapi pemahaman demokrasi telah berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai sikap hidup atau pandangan hidup. Pemahaman demokrasi sebagai manifestasi sari suatu kerangka berpikir dalam kehidupan atau menjadikan demokrasi sebagai pandangan hidup dalam bermasyarakat dan bernegara. Tidak akan bertumbuh dan berkembang dengan sendirinya tanpa adanya usaha nyata seluruh warga negara dan perangkat pendukungnya untuk berperilaku yang demokratis. Baik, kita masuk di bagian F, konsep pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan menurut Undang-Undang Dasar dirinci sebagai berikut. A. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang pokok pikiran ketiga, yaitu oleh karena itu sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Dasar 1945 harus berdasar atas kedaulatan rakyat dan berdasar atas permusyawaratan perwakilan. Memang aliran ini sesuai dengan sifat masyarakat Indonesia. B. Putusan Majelis Permusyawaratan Rakyat ditetapkan dengan suara terbanyak, misalnya Pasal 7B ayat 7. Baik, kita masuk di bagian G, konsep pengawasan. Konsep pengawasan menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditentukan sebagai berikut. A. Pasal 1 ayat 2. Kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. B. Pasal 2 ayat 1. Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut Undang-Undang Dasar 1945, hasil amandemen MPR hanya dipilih melalui pemilu. Dan C. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 tentang kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat disebut, kecuali itu anggota-anggota DPR semuanya merangkap menjadi anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat. Oleh karena itu, DPR dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan Presiden. Baik, kita masuk di bagian H, konsep partisipasi. Konsep partisipasi menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah sebagai berikut. A. Pasal 27 ayat 1. Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. B. Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang. Dan C. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pembelaan negara. Baik, kita masuk di kesimpulan. Hakikat instrumentasi dan praksis demokrasi Indonesia adalah
perwujudan nilai-nilai demokrasi yang bersumber dari Pancasila sebagai dasar ideologi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar konstitusional. Demokrasi Indonesia bukan sekedar adopsi sistem demokrasi yang berkepribadian nasional, mengedepankan musyawarah gotong royong dan keadilan sosial. Itulah tadi penjelasan dari materi yang dapat saya jelaskan. Sekian dari video saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan